mereka yang ada di sini ini sangat ekstrim menurut saya. Kedatangan kita dianggap ancaman dan mengganggu. Oh, oke teman-teman, kali ini aku jenenge ngekei klarifikasi ya nane fans Glory. Apa kemarin konten yang gantung ben dijelaskan Mas Kiki. Nah, kemarin niku ono kejadian sing bener-bener pada saat nggak on cam Mas Kiki. Oke, Mas Kiki bisa jelasin gimana Mas Kiki pada saat awal masuk di tempat itu dan mulai kekacauan itu tadi. Jadi gini, pertama kita masuk ke tempat explore kita ya pada waktu itu, saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi pertama saya masuk itu kita belum prepare apa-apa ya itu ya. Sudah ada benturan energi di situ. Saya merasakan benturan energi yang sangat kuat. Frekuensinya sudah tidak seimbang. Jadi yang pertama juga saya merasa bahwa sebenarnya ada apa? Sebenarnya saya ingin mencari tahu sebenarnya ada apa. Cuman begitu saya untuk mencoba berkomunikasi dengan sosok astral yang ada di situ, saya tidak ada jawaban, tidak ada feedback sama sekali. Tapi Mas Kiki merasakan auranya kental, ada aura gaib. Iya, memang aura gaibnya kental di situ. Makanya sempat saya tanya ini bekas apa. Ternyata Mas Erik bilang katanya tempat penyimpanan jenazah. Iya, kulkasnya itu. Lah, makanya langsung saya bilang, oh jadi memang benar kalau memang tempat penyimpanan jenazah, karena pada dasarnya jenazah itu adalah membawa aura tersendiri. Jenazah itu membawa aura tersendiri, yaitu kemungkinan aura negatif. Jadi aura-aura jenazah itu bisa menarik sosok-sosok yang di luar itu berdatangan. Ya benar. Dan pada saat masuk di area tengah, masih sempat juga ngobrol ke tim sama kameramen juga sama saya ngobrol. Ini sih aku tak komunikasi di sini. Nah itu Mas Kiki minta break sejenak. Itu apakah pada saat masuk itu udah ada jawaban dari mereka? Pada saat Mas Kiki di tengah itu, di pohon yang besar itu, saya berusaha berkomunikasi, tapi tidak ada jawaban. Tapi sempat pada waktu di awal saya melihat sosok seperti nenek-nenek yang memakai kain putih. Tapi saya lihat itu dia tidak ada tangannya. Tapi itu hanya sepersekian detik saja saya melihat. Saya belum sempat berkomunikasi tentang apa terjadi, kejadian apa dan lain sebagainya. Dia sudah menghilang. Ditinggal ngalih misalnya. Iya, itu tinggal ngalih. Oke. Dan maaf tak potong ya sih. Dan saya ini juga ini ya bertanya-tanya. Kita eksplor di berbagai macam tempat yang horor. Mas Kiki tidak pernah mengalami hal seperti ini. Buat fans Glory ya, tak jelasin kejadian seperti ini itu bukan dalam arti gimana-gimana. Jadi Mas Kiki merasa ada keraguan waktu kemarin itu. Nah itu kenapa Mas Kiki ada keraguan kemarin itu? Karena gini, pertama saya sudah down dari pertama kali kita masuk karena terjadi benturan yang begitu keras dan auranya sangat kental, sedangkan menurut saya persiapannya masih belum matang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya berusaha berkomunikasi saya tidak mendapat jawaban. Tapi tiba-tiba ada sosok eksistensi nenek-nenek itu tadi yang tidak memberikan penjelasan, tiba-tiba langsung pergi. Nah, di situ saya semakin bertanda tanya, semakin ada apa. Akhirnya saya untuk mencoba berkomunikasi di lokasi kedua di sebelahnya pohon itu kan. Dan di situ juga saya nggak menangkap sinyal apapun. Tapi yang saya anehkan itu pada waktu di tempat kedua itu saya merasakan hawanya semakin kental. Hawanya terlalu kental, bukan semakin kental, terlalu kental di situ. Jadi
sampai menuju ke tempatnya yang bekas Penyimpanan. berkat apa kayak freezer kulkasnya jenazah itu pun Mas Kiki juga masih belum dapat sinyal. Belum dapat sinyal sama sekali. Lah, tapi saya merasakan ada hawa kuat di sana. Oke. Dan waktu kita mau kembali, Mas Kiki juga saya kasih tahu di sebelah sini ada ruangan lagi, cuman yang kecil. Terus Mas Kiki bilang, udah nggak usah, kita apa aja dulu. Nah, itu semakin membuat saya bertanya-tanya, itu kenapa Mas Kiki tiba-tiba bisa seperti ini? Apakah Mas Kiki takut tiba-tiba ada surprise, kejutan atau gimana? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena saya merasakan di ruangan satunya itu lebih kental dari yang sebelumnya. Oke. Saya yakin bahwa disitulah tempat pusatnya mereka berkumpul. Sumbernya di situ. Sumbernya dari situ. Saya juga sebenarnya bukan saya tidak mau melanjutkan, lah saya lebih memikirkan kepentingan tim gitu aja. Takutnya nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke Mas Kiki. Jadi intinya kita bakalan explore lagi ke sana pada timing yang tepat. Tepat. Oke. Mungkin karena saat ini mungkin Mas Kiki juga ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan kepada fans Glory ya. Ini juga karena ini gimana ya? Karena ini urusan spiritualnya agak sensitif ya, jadi nggak bisa disampaikan. Mungkin next pasti kita ke sana lagi. Oke, jadi fans Glory tahu semua akhirnya karena mereka semua bersembunyi intinya. Intinya seperti itu. Mereka cuma menampakkan sinyal, cuman mereka tidak menyatakan eksistensinya apapun. Nah, ini lebih tepatnya Mas Kiki mau dijebak ini. Mungkin udah tahu ini hanya buat owner tempat goib ini. Dijebak aja ya, sembunyi semua. Mungkin seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Oke, makasih Mas Kiki. Biar fans Glory ini juga tahu nanti tanya, loh endingnya gantung kok tiba-tiba pulang, tiba-tiba ini tidak ada apa-apa. Ya ini udah disampaikan Mas Kiki, ternyata itu adalah sebuah trap menurut Mas Kiki, ya jebakan. Dan Mas Kiki nggak bisa melakukan hal yang seperti biasanya karena ada sesuatu tertentu yang bisa dianu sama Mas Kiki. Oke, makasih Mas Kiki. Jadi biar fans Glory juga tahu ini penyebabnya. Karena pada waktu terakhir itu sempat ada ancaman, makanya pada waktu ketika kita mau balik, ancaman apa lagi? Nah, ya itu makanya saya merasakan suatu ancaman dari pada waktu arah kita balik ya, kita arah balik itu saya merasakan satu ancaman. Nah, untuk apa itu saya masih belum menangkap, cuman saya merasakan bahwa ada satu bahaya nanti kalau ini dilanjutkan seperti itu. Oke. Makanya kita buru-buru langsung meninggalkan area. Ya. Oke Mas Kiki. Ini kan fans Glory juga udah tahu semua. Akhirnya udah clear. Wis